Tidak, pencapaianmu hari ini semua karena kemampuanmu sendiri dan tidak ada hubungannya denganku. Tetapi ada satu hal yang mungkin memang menyusahkanmu. Saya ingin memasuki sungai surgawi ke-9. Anda juga tahu bahwa saat ini, selama Anda memasuki sungai surgawi ke-9, Anda tidak bisa keluar. Dan saya harus segera pergi, kalau tidak saya mungkin kehilangan beberapa peluang. Tapi menurutku tidak mudah bagi puncak 9 surga untuk berada di sini kali ini. Saya khawatir jika ada kekuatan yang luar biasa, itu akan membuat khawatir beberapa makhluk, kata guru Zhang Yingqiong. Mungkinkah kekuatan luar biasa yang disebutkan oleh para senior adalah? Song Changsheng memikirkan sebuah kemungkinan. Itulah yang Anda pikirkan, kata guru Zhang Yingqiong. Setelah mendengar ini, Song Changsheng juga tampak serius, matanya melebar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah kamu akhirnya muncul? Tidak yakin juga. Tetapi jika itu terjadi, pasti akan ada persaingan. Kalau generasi muda berkompetisi, siapa yang mendapat itu salahnya. Tapi kalau generasi tua ikut terlibat, itu tidak adil. Chang Sheng, aku tahu kamu tidak suka ikut campur dalam urusan orang lain, tapi kali ini berbeda. Saya berharap KTT 9 surga dapat terselenggara dengan lancar, kata guru Zhang Yingqiong. Percayaan senior, umur panjang pasti akan selesai, kata Song Changsheng. Baiklah, saya harap tidak ada yang menimbulkan masalah, kata guru Zhang Yingqiong. Pertarungan antara Chu Feng dan Zhang Yingqiong berlangsung selama 1 jam, dan tidak ada pemenang. Saat kekuatan penghalang menghilang, pedang kayu di tangan mereka menghilang dan mereka kembali ke dunia nyata dari dunia formasi. Keduanya berkeringat deras dan terengah-engah. Pertarungan yang terlihat sederhana ini ternyata sangat menguras tenaga bagi mereka berdua. Karena lawan terlalu kuat, tidak ada yang berani gegabah, kecerobohan sekecil apapun akan berujung pada kegagalan. Namun konsentrasi mental tingkat tinggi justru menghabiskan banyak uang. Meski kelelahan baik fisik maupun mental, keduanya tetap tersenyum. Meski hasilnya belum diputuskan, pertemuan ini sangat menyenangkan. Saudara Chu Feng, kamu benar-benar monster, Zhang Yingqiong menghela nafas. Jika aku monster, kamu juga, kata Chu Feng. Di saat pertarungan ini, dia secara pribadi merasakan kekuatan Zhang Yingqiong. Ia tidak hanya memiliki pengalaman praktis yang cukup, namun ia juga memiliki pola pikir mengatasi masalah yang kuat. Tentu saja, keterampilan pedang Zhang Yingqiong benar-benar misterius. Itu adalah sumber dayanya, tetapi juga keahliannya. Lain kali aku bersaing denganmu, itu mungkin berada di domain dewa kuno. Pada saat itu, saya kira Anda akan bisa melawan saya dengan kultivasi Anda sendiri tanpa menggunakan formasi ini, kata Zhang Yingqiong. Harapan, Chu Feng menghela nafas. Dia juga berharap bisa menggunakan kultivasi dan keterampilannya sendiri untuk melawan Zhang Yingqiong. Itu benar-benar adil. Ini untukmu. Saat Zhang Yingqiong berbicara, dia mengarahkan jarinya ke Chu Feng, dan seberkas cahaya menembus ke dalam tubuh Chu Feng. Chu Feng menunduk dan melihat pola khusus tercetak di dada Chu Feng. Tapi itu dengan cepat menghilang, dia tidak bisa melihatnya dengan tubuh atau jiwanya, tapi dia bisa merasakannya. Namun, dia hanya bisa merasakan polanya, yang sepertinya mengandung sesuatu, tapi Chu Feng tidak tahu apa itu. Jadi dia menatap Zhang Yingqiong, apa ini? Saya juga tidak tahu. Tuan saya meminta saya untuk memberikannya kepada Anda. Jika waktunya tepat, Anda secara alami akan mengetahuinya, kata Zhang Yingqiong. Aku sangat penasaran, siapa tuanmu? Kata Chu Feng. Kamu akan tahu bahwa tuanku sangat optimis terhadapmu. Saat berbicara, Zhang Yingqiong berjalan ke arah Chu Feng dan meletakkan tangannya di lambang yang berubah menjadi unicorn yang menelan langit di dada Chu Feng.
Ingat, jangan main-main. Kamu tidak boleh menyinggung saudaraku. Jika sesuatu terjadi padanya, kamu akan mati. Kalimat ini diucapkan kepada Qilin yang menelan langit. Dia sebenarnya tahu bahwa lencana Chu Feng diubah dari Qilin yang menelan langit. Namun Chu Feng tidak terkejut dengan hal ini. Guru Zhang Yingqiong memiliki kekuatan supernatural yang hebat, dan Chu Feng tidak terkejut jika dia mengetahui sesuatu. Setelah memperingatkan Qilin yang menelan langit, Zhang Yingqiong memandang Chu Feng, menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, "Saudara Chu Feng, saya pergi dulu. Sampai jumpa di alam dewa kuno." Sampai jumpa di alam dewa kuno, Chu Feng juga membungkuk sebagai balasannya. Segera, Zhang Yingqiong menekan formula ajaibnya, dan kekuatan teleportasi menutupi dirinya. Tapi dia tidak langsung pergi, tapi setelah ragu-ragu sejenak, dia menatap Chu Feng. "Saudara Chu Feng, berhati-hatilah saat menghadapi Istana Suci Tujuh Alam. Termasuk kakekmu, dia dan Istana Suci Tujuh Alam tidak sesederhana kelihatannya." Setelah mengatakan ini, dia langsung pergi. Adapun Chu Feng, dia berpikir keras. Istana Suci Tujuh Alam tidaklah sederhana, dia sudah mengetahuinya, tetapi penguasa Istana Suci Tujuh Alam juga tidak sederhana, dan Chu Feng merasa bahwa dia masih harus memperhatikannya. Bagaimanapun, Guru Zhang Yingqiong sangat baik, dan informasi yang dia berikan jelas tidak berdasar. Saat ini, Zhang Yingqiong kembali ke perahu kecil, dan tuannya telah lama menunggu di sini. Tapi Zhang Yingqiong terjatuh ke tanah, menjadi sangat lemah. "Terluka?" tanya tuannya. "Tidak, ini sangat terkonsentrasi dan menghabiskan terlalu banyak energi," kata Zhang Yingqiong sambil tersenyum. "Bagaimana perasaanmu terhadap Chu Feng?" gurunya bertanya. "Jika saya melanjutkan, saya mungkin kalah," kata Zhang Yingqiong. "Senang rasanya mengetahuinya, agar tidak berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan." Setelah tuannya selesai berbicara, perahu kecil itu sudah bergerak dan terbang menuju Bima Sakti ke-9 dengan kecepatan yang sangat cepat. "Tuan, apakah junior di Sungai Surgawi ke-9 lebih kuat?" Zhang Yingqiong bertanya. "Belum tentu. Kamu mungkin pernah melihat yang terkuat. Jangan meremehkan rekan-rekanmu yang berkumpul di puncak 9 surga. Di antara mereka, mungkin Chu Feng bukan satu-satunya yang tidak lebih lemah dari Anda," kata guru Zhang Yingqiong. "Oh." Zhang Yingqiong terkejut pada awalnya, dan kemudian menunjukkan senyuman penuh harap, "Itu akan lebih menarik." Adapun Chu Feng, setelah sedikit penyesuaian, dia juga memasuki tempat penilaian. Begitu dia melangkah ke gerbang istana yang aneh, kekuatan yang kuat menahan Chu Feng. Kekuatan itu pertama kali mematahkan metode tersembunyi Chu Feng. Segera setelah itu, kekuatan mulai memasuki tubuh Chu Feng dan menyerang jiwa Chu Feng. Ini harusnya ujian pertama, jika tidak tahan maka akan langsung tersingkir. Biasanya, ujian seperti itu tidak akan sulit sama sekali bagi Chu Feng, dan dia bahkan tidak akan merasakannya. Tapi dia baru saja bertarung dengan Zhang Yingqiong, dan konsentrasi yang sangat tinggi selama 1 jam juga membuatnya sangat lemah. Dalam keadaan ini, Chu Feng merasa sedikit tersiksa saat merasakan kekuatan formasi seperti itu lagi. Tapi untungnya, Chu Feng masih menahan kekuatan ini. Ketika kekuatannya menghilang, Chu Feng menemukan bahwa dia berada di pegunungan. Namun, ini bukan hanya pegunungan, ini sangat luas. Kesan pertama masuk ke sini tidak hanya besar, tapi juga sangat rumit, agak sulit untuk lulus penilaian. Apalagi di atas kekosongan, masih ada waktu. Itu adalah pengingat waktu penilaian, dan tidak lama kemudian penilaian berakhir. Tidak ada seorang pun di sekitar, dan mereka yang ingin berpartisipasi dalam KTT 9 surga sudah segera datang. Sekarang, belum ada yang masuk. Lagi pula, semua orang tahu bahwa tidak mungkin lulus penilaian jika Anda masuk saat ini.
Semua ini memberitahu Chu Feng bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi dan harus bergegas. Tapi Chu Feng terlalu lemah, setelah akhirnya menyesuaikan diri dengan keadaannya, dia masih sedikit kelelahan setelah pembaptisan formasi tadi. Kemampuan observasi Chu Feng seperti itu telah menurun secara signifikan di semua aspek. Jadi alih-alih langsung bergerak maju, dia mengambil pil, duduk di tanah, dan bersiap untuk menyesuaikan kondisi mentalnya. WHO. Tapi tiba-tiba, Chu Feng melihat seseorang mendekat, jadi dia segera berdiri. Segera, beberapa sosok muncul di kejauhan, dan dengan cepat mendekati Chu Feng, mengelilingi Chu Feng.